Sekelompok anak muda bernama Carly, Paige, Wade, Nick, dan Dalton berencana menonton pertandingan besar. Dalam perjalanan, mereka berhenti di restoran cepat saji, lalu melanjutkan perjalanan. Karena malam hampir tiba, mereka memutuskan berkemah di hutan pinggiran kota. Di sana, mereka mendirikan tenda dan bermain tangkap bola. Dalton tampak senang merekam momen kebersamaan dengan kameranya. Semua berjalan baik, hingga sebuah truk datang dengan lampu menyilaukan. Mereka terganggu dan meminta pengendara mematikan lampu. Tetapi tidak ada respon. Suasana menjadi tegang, hingga Nick memberanikan diri maju untuk mengusir truk itu. Kendaraan tersebut akhirnya pergi, dan mereka pun melupakan kejadian itu sebelum beristirahat. Saat mereka terlelap di dalam tenda, terdengar suara aneh dari luar. Carly merasa seolah ada seseorang yang sedang mengawasi. Ia sempat membangunkan Wade, kekasihnya, tetapi Wade menanggapinya santai dan menyuruh Carly kembali tidur. Namun, rasa penasaran membuat Carly ingin mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ia keluar perlahan, mencoba memastikan keadaan. Tiba-tiba Wade menyadari Carly tidak ada di tenda, lalu menyusulnya keluar. Setelah yakin semuanya baik-baik saja, mereka kembali masuk dan melanjutkan tidur malam itu. Keesokan paginya, mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Semua tampak sibuk menyusun barang karena khawatir terlambat menuju pertandingan. Saat itu, Dalton baru menyadari kameranya hilang. Ia sudah mencarinya ke berbagai tempat, tapi tetap tidak menemukannya. Ketika mereka hendak berangkat, salah satu kendaraan tiba-tiba bermasalah. Teman-teman yang lain mencoba memperbaikinya. Sementara itu, Carly dan Paige berjalan ke pinggiran hutan. Di sana, mereka mencium aroma tidak sedap yang cukup menyengat. Rasa penasaran membuat mereka mencari tahu sumber bau itu. Namun, salah satu dari mereka tergelincir dan jatuh ke sebuah pembuangan kotoran. Teriakannya terdengar jelas, membuat teman laki-laki yang lain bergegas datang untuk menolong. Tidak lama kemudian, muncul seorang pria dengan truk tua. Ia terlihat sedang membuang sampah di tempat pembuangan itu. Penampilannya cukup mencurigakan, tubuhnya kotor, dan truknya penuh dengan barang-barang aneh. Meski merasa tidak nyaman, kelompok anak muda itu tidak punya pilihan lain selain meminta tolong agar pria tersebut mau mengantarkan mereka ke kota terdekat. Setelah berdiskusi, mereka sepakat bahwa Wade dan Carly yang ikut pergi untuk mencari suku cadang mobil yang rusak. Keduanya pun naik ke dalam truk pria misterius itu. Perjalanan terasa menegangkan. Di dalam truk, mereka terlihat tidak nyaman. Banyak tulang hewan berserakan, membuat suasana semakin tidak menyenangkan. Carly juga merasa resah karena tatapan pria itu seakan terus mengawasinya. Akhirnya, Wade dan Carly memutuskan untuk turun lebih awal. Mereka berkata akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat keduanya melangkah pergi, pria itu hanya menatap tajam ke arah mereka, menambah rasa tidak nyaman yang sudah sejak tadi mereka rasakan. Setelah berjalan cukup jauh, Wade dan Carly akhirnya tiba di sebuah kota kecil bernama Ambrose. Kota itu terasa sunyi, tidak ada kendaraan yang lewat, dan tidak ada penduduk yang terlihat. Perhatian mereka tertuju pada sebuah gereja. Mereka pun masuk dan mendapati sebuah upacara pemakaman sedang berlangsung. Merasa tidak enak, mereka segera keluar. Rasa penasaran kemudian membawa mereka ke sebuah bangunan tua yang tampak megah dari luar. Itu adalah sebuah museum lilin. Wade dan Carly terkejut karena seluruh bangunan itu ternyata terbuat dari lilin. Meski di depan pintu terdapat tanda bahwa museum sedang tutup, Wade bersikeras ingin masuk. Carly sempat ragu, tapi akhirnya ikut masuk bersama Wade. Di dalam, mereka melihat deretan patung yang begitu realistis, hingga tampak seolah hidup. Tatapan patung itu membuat suasana terasa menyeramkan, seakan sedang mengawasi mereka. Carly kemudian melihat sebuah cermin dan mencoba membersihkannya. Saat itu, ia terkejut karena mendapati sosok menakutkan menatap dari balik jendela. Namun, sosok itu menghilang begitu saja. Carly berusaha menceritakan hal tersebut kepada Wade, tetapi Wade tidak mempercayainya. Dengan rasa penasaran, Carly kembali berkeliling museum, hingga akhirnya ia dikejutkan oleh sebuah patung dengan wajah menyeramkan. Kaget,
dan histeris, ia langsung berlari keluar. Wade segera menyusul, dan mereka pun meninggalkan museum tersebut dengan perasaan tidak tenang. Wade yang masih penasaran melihat sebuah bengkel di kota itu. Di sana ada stasiun pengisian bahan bakar. Tetapi meski sudah memanggil, tidak ada seorang pun yang menjawab. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Bo. Ia mengaku sebagai pemilik bengkel di kota tersebut. Bo mengatakan bahwa suku cadang kendaraan yang mereka butuhkan ada di gudang rumahnya, lalu mengajak Wade dan Carly untuk ikut bersamanya. Sesampainya di rumah Bo, ia meminta Wade masuk bersamanya, sementara Carly menunggu di mobil. Wade yang penuh rasa ingin tahu berkeliling di dalam rumah. Ia menemukan beberapa benda aneh, seperti topeng lilin dan barang-barang yang jarang ditemui. Di luar, Carly mulai merasa gelisah. Ia keluar dari mobil dan terkejut ketika menyadari bahwa truk milik Bo adalah kendaraan yang sempat mendatangi mereka saat berkemah di hutan. Panik, Carly segera memberi tanda dengan membunyikan klakson mobil. Wade mendengarnya, tetapi tiba-tiba aliran listrik di rumah padam. Dalam kegelapan, Wade diserang hingga terjatuh dan tidak mampu berdiri. Suasana makin mencekam, karena dari balik kegelapan muncul sosok menyeramkan yang menyergapnya. Di luar, Carly melihat Bo keluar dari rumah tanpa Wade. Ia meminta agar Wade segera dipanggil keluar, tetapi Bo berkata bahwa Wade akan bertemu mereka nanti di bengkel. Carly tidak percaya begitu saja. Ia buru-buru mengunci mobil dari dalam. Bo yang marah mencoba merebut kendali, membuat Carly panik dan menekan pedal gas. Mobil itu justru meluncur hingga terperosok ke sebuah lubang. Kesal, Bo langsung mengejar Carly yang berusaha menyelamatkan diri. Nick dan Dalton mulai merasa khawatir karena Wade dan Carly tak kunjung kembali. Mereka pun memutuskan pergi menyusul ke kota Ambrose. Namun, sepanjang perjalanan ada hal yang terasa janggal. Rute menuju kota itu sama sekali tidak tercatat di peta mereka. Sementara itu, Wade yang tak sadarkan diri dibawa ke sebuah ruang bawah tanah. Di sana, ia dibuat tidak berdaya. Sosok misterius itu tampak sibuk menyiapkan sesuatu. Wade didudukkan di sebuah kursi, lalu perlahan-lahan tubuhnya dilapisi cairan lilin, hingga akhirnya Wade benar-benar berubah menjadi bagian dari patung lilin di kota itu. Di sisi lain, Carly yang ketakutan berlari menuju gereja. Awalnya ia mengira ada banyak orang di dalam, tetapi rasa terkejut muncul ketika menyadari semua orang hanyalah patung lilin. Panik, Carly bersembunyi di balik altar. Namun, Bo menemukannya. Carly kembali mencoba kabur, tetapi akhirnya tertangkap. Bo lalu membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana, ia menahan Carly agar tidak melarikan diri, dan memaksanya agar tetap diam. Tak lama kemudian, Nick dan Dalton akhirnya tiba di kota itu. Mereka sepakat untuk berpencar mencari teman-teman mereka. Saat berkeliling, Nick bertemu dengan Bo dan langsung menanyakan keberadaan Carly dan Wade. Dengan wajah tenang, Bo mengatakan bahwa ia tidak melihat siapapun dari mereka. Carly berusaha meminta tolong kepada Nick dengan menjulurkan jarinya melalui lubang air. Namun, Bo yang menyadari hal itu langsung menggagalkan usahanya. Dengan cara kasar, membuat Carly menjerit kesakitan. Carly berteriak meminta pertolongan. Nick yang sejak awal sudah curiga pada Bo, segera berlari masuk ke dalam garasi dan mengunci pintu agar Bo tidak bisa menyusul. Namun, Bo tiba-tiba menghilang. Nick pun terus mencari sumber suara Carly. Betapa terkejutnya dia ketika menemukan Carly dalam keadaan lemah dan sulit bergerak. Dengan penuh usaha, Nick akhirnya berhasil melepaskan Carly dari tempat itu. Sementara itu, Dalton yang tidak tahu apa-apa masuk ke dalam sebuah museum. Ia memanggil teman-temannya, lalu mendapati Wade yang sudah kaku terlapisi lilin. Dalton mencoba menolong, tapi justru membuat keadaan semakin buruk. Saat itu juga, sosok pria misterius muncul di belakangnya. Dalton panik, berusaha melawan, namun akhirnya tertangkap oleh pria bertopeng itu. Di sisi lain, Nick dan Carly terus mencari penduduk untuk dimintai pertolongan, tapi semakin jelas bahwa kota itu hanyalah berisi patung-patung. Sementara itu,
Black dan Paige yang tidak tahu kondisi teman-temannya masih asik berdua di dalam tenda. Tiba-tiba musik berhenti. Black keluar untuk memeriksa, namun tak kunjung kembali. Paige yang menunggu mulai gelisah. Saat keluar, ia langsung terkejut melihat Black sudah dilumpuhkan oleh sosok berwajah menyeramkan. Paige berteriak, lalu berlari menuju ke sebuah gedung tua untuk menyelamatkan diri. Ia mencoba bersembunyi, namun sempat terkena serangan hingga membuatnya sulit berjalan. Dalam kepanikan, Paige masuk ke sebuah mobil tua untuk bersembunyi. Sayangnya, pria itu berhasil menemukannya, dan di sanalah Paige harus berakhir di tangan sosok mengerikan itu. Nick dan Carly kembali dikejar oleh Bo yang membawa senjata. Mereka berlari menuju sebuah gedung bioskop tua. Nick bersembunyi, sementara Carly berpura-pura menjadi salah satu patung. Bo yang curiga langsung melepaskan serangannya. Namun, Carly berhasil menghindar. Keduanya pun berlari keluar. Nick yang sudah bersiap di depan pintu memegang busur panah. Begitu Bo keluar, Nick segera melepaskan serangannya, hingga Bo terjatuh dan tidak sadarkan diri. Nick dan Carly memutuskan kembali ke rumah Bo, karena Carly yakin Wade masih berada di sana. Mereka masuk dengan hati-hati, tapi tidak lama kemudian, Bo bersama pria menyeramkan itu akhirnya pulang. Bo memanggil pria itu dengan sebutan Vincent. Nick dan Carly hampir ketahuan, namun berhasil sampai ke ruang bawah tanah. Tanpa sengaja, mereka menimbulkan suara. Bo dan Vincent langsung sadar dan mengejar. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Nick dan Carly berusaha melawan Vincent. Dalam kekacauan itu, Nick sengaja menjatuhkan tungku berisi lilin panas, membuat ruang bawah tanah itu dilahap si jago merah. Saat mereka berusaha kabur, Bo menghadang. Nick dan Carly kembali dipaksa bertarung. Bo terlihat sangat kuat dan berhasil membuat Nick terjatuh. Namun Carly dengan cepat menggunakan sebuah tongkat untuk menjatuhkan Bo. Vincent yang melihat saudaranya kalah menjadi marah dan langsung mengejar Carly. Nick yang tubuhnya penuh memar berusaha bangkit. Dengan sisa tenaga, ia menyusul Carly. Situasi semakin berbahaya karena bangunan itu sudah mulai runtuh. Carly berlari sekuat tenaga menghindari Vincent. Hingga akhirnya Nick datang tepat waktu untuk membantunya. Bersama-sama, mereka berhasil menjatuhkan Vincent ke lantai dasar yang sudah rapuh. Di tengah kepanikan karena bangunan yang hampir runtuh, Nick dan Carly menggali jalan keluar lewat dinding bangunan. Dengan susah payah, mereka berhasil keluar dan akhirnya menyelamatkan diri. Meninggalkan rumah lilin yang kini habis dilahap si jago merah. Keesokan paginya, tim medis dan pihak kepolisian akhirnya tiba di kota itu. Nick dan Carly segera dievakuasi dengan aman. Para petugas di sana pun terkejut saat menyadari bahwa seluruh penduduk yang mereka lihat ternyata hanyalah patung. Polisi kemudian menjelaskan bahwa kota Ambrose sebenarnya sudah ditinggalkan sejak 10 tahun lalu. Bahkan, namanya sudah dihapus dari peta. Nick dan Carly dinyatakan beruntung, karena asap dari bangunan itu membuat petugas akhirnya mengetahui keberadaan mereka. Setelah mendapat pertolongan, Nick dan Carly pun dibawa dengan ambulans menuju tempat asal mereka. Menjelang akhir kisah, seorang polisi memberitahu rekannya bahwa Bo dan Vincent ternyata adalah dua saudara kandung, dan mereka masih memiliki seorang adik. Di momen akhir, Carly terlihat menatap seorang pria yang pernah mengantarkan mereka menuju kota itu, seakan meninggalkan pertanyaan baru di balik misteri kota Ambrose. Menurut kalian, apakah itu adik dari Bo dan Vincent? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dukung saya dengan klik like dan subscribe ya guys. Thank you.